seorang suami dan istri. Panutan, seorang suami sampai kapanpun nomor satu adalah orang tua. Seorang istri berubah, nomor satu adalah suami. Ingat. Tapi suami yang baik, ini semuanya baik semua, amin. Suami yang baik adalah yang menjadikan istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Faham Anda? Faham Anda? Memang nomor satu bagimu wahai para istri, suamimu nomor satu, karena itu imammu. Kalau sudah melanggar imam, sengsara. Tapi suami yang baik akan selalu mengajari istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Ada suami salah baca kitab Uqudul Lijen, bacanya salah karena waktu baca sambil liwat, dia santri. Dia baca itu kan ada dikisahkan di situ bahwasanya ada seorang perempuan, suaminya lagi mau perang. Setelah itu berpesan, "Neng, kamu jangan kemana-mana ya, saya mau berperang." "Iya bang." Tak taunya tidak lama kemudian berita bapaknya lagi sakit. Lagi sakit, dipanggil, "Kamu suruh pulang sama abah, abah sakit." Kata sang istri, kata sang anak perempuan tadi, "Sama suami saya nggak boleh keluar rumah." "Oh iya, pulanglah," pemberi kabar tadi. Tak lama, seminggu kemudian datang lagi berita, "Abahmu sudah meninggal dunia. Apakah kamu tidak pulang, nak?" "Apa kamu tidak pulang, Neng?" "Suamiku melarang saya pulang karena saya tidak boleh keluar sama suamiku." Tak taunya apa, ada yang memimpikan bahwasanya sang orang tua yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah gara-gara baktinya seorang anak kepada sang suaminya. Lah ini salah faham membacanya. Lalu diterapkan begini, "Kamu tidak boleh keluar kemana-mana kecuali izin saya." "Bapak saya sakit bang." "Biarpun sakit sampai mati pun nggak boleh." Ini salah faham. Itu kisah di kitab Uqudul Lijen itu, waktu itu belum ada HP. Suaminya lagi perang tuh nggak ngerti kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti bakal sakit pasti bakal dikasih tahu. Salah faham. Sekarang ada diktator, ini biasanya santri malan. Santri biasanya sok baca kitab. "Kamu juga milik saya, hak saya, nggak boleh kemana-mana. Kamu diserahkan sama bapak ibumu." "Ibu saya sakit bang." "Biarpun sakit nggak boleh, saya imammu." Nggak begitu. Suami yang baik akan selalu berkata begini pada istrinya, "Wahai istriku tercinta, kemanapun kau pergi kau harus izin, karena kau adalah milikku. Tapi kalau kepada bapak ibumu, bebas sebebas-bebasmu." Gitu loh, paham suami yang soleh? Sebab durhaka itu karena pernikahan banyak. Saya lanjutkan ini karena yang terjadi biasanya seperti itu. Suami istri yang baik adalah istri yang selalu mengajari suaminya berbakti pada ibu bapaknya. Istri yang baik, suami yang baik yang selalu mengajari istrinya berbakti pada bapak ibunya. Rumus kebahagiaan yang ketujuh, 1, 2, 3-nya tak simpan, datang ke pondok saya kasih nanti. Rumus rumah tangga yang indah yang ketujuh adalah ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tuanya, bukan mu. Nya, bukan mu, faham mana? Jadi ajari istrimu agar berbaik-baik dengan bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar baik-baik kepada bapak ibunya. Ini rumus pantulan cinta itu nanti. Ngerayu halus. Gambarannya begini, coba suami istri pergi ke supermarket belanja, tak taunya apa, istrinya itu selalu nambah tambahan sampai suaminya bilang, "Neng, untuk apa sih?" "Sudahlah bang." Nambah lagi, "Neng, untuk apa sih?" "Sudahlah bang." Sampai di rumah tak taunya istrinya sibuk bungkusin sesuatu. Setelah bungkusin begitu, "Mau dibawa kemana, Neng?" "Mau dikirim." "Kirim siapa?" "Ibu." "Ibu siapa?" "Ibu bakal meninggal." "Ibunya abang dong, ibu kita." Ya Allah, jatuh cinta yang kesekian kalinya. Rupanya istrinya mikirin suami, ibunya suami. Sama suami juga begitu. Tak taunya belanja juga begitu, selalu apa pinggirin. "Untuk apa bang?" "Sudahlah." "Kok disimpan?" "Biarin." Setelah seminggu disimpan lagi, baru sudah banyak, satu kardus besar dikirim. "Abang mau dikirim kemana bang?" "Kirim ke ibu." "Ibu siapa?" "Ibu kita di desa." "Ibu kita?" "Ibunya abang kan sudah meninggal." "Ibumu sayang," sambil dipeluk. Wah, jatuh cinta habis tuh. Makanya ngerayu tuh jangan bahasa yang macam-macam, perhatikanlah. Gini rumusnya, sayangilah orang yang disayangi oleh pasanganmu, maka dia akan semakin sayang kepadamu. Kenapa saya panjangkan ini? Banyak kasus rumah tangga kurang ajar sama orang tuanya gara-gara pasangannya. Contoh, ada seorang istri ngadep kepada saya lalu bercerita begini, "Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Saya tidak tahu judulnya apa, kok tiba-tiba ngomong begitu. Terus, ya saya sudah punya penghasilan sendiri. Selama ini kan saya dikasih sama suami. Kemudian saya nabung-nabung. Bagus. Buya, saya mau tanya, gimana hukumnya saya sebagai istri
saya memberikan uang kepada ibu saya. Ibu saya kan janda, tanpa sepengetahuan suami saya. Anda ngirim ibu tanpa sepengetahuan suami. Saya tanya, ini duitnya siapa? Bu, duit saya sendiri. Kalau duit Anda sendiri, Anda boleh memberikan ke siapa saja, orang di pinggir jalan atau mana saja. Tapi kalau duit suami haram Anda keluarkan untuk siapapun. Bukan Bu ya, duit saya. Iya, kalau duitmu boleh, nggak ada masalah. Alhamdulillah, dia ngomong begitu. Cuman saya bukan sekedar mengajar fikih, ada pendidikan di sini. Saya bertanya, Bu, mau tanya saya, apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau kamu bantu ibumu ketahuan suamimu? Tadinya dia sambil ngangkat, sambil tarik nafas. Bu ya, pernah ketahuan sekali suami saya marah-marah. Dalam hati saya, suamimu itu iblis. Nggak ada iblis di sini, maka saya berani ngomong begitu. Ini orang soleh semuanya. Suamimu itu adalah modelnya manusia setan, ngajari istrinya kurang ajar sama ibunya. Maka jadilah suami yang baik. Insya Allah baik. Makanya saya kok berani. Kalau iblis saya berani ngomong. Karena ini bukan iblis semuanya ini. Makanya saya nak ngomong. Jadi suami yang melarang istrinya baik-baik sama ibunya adalah iblis ya. Ngajari jahat dia. Nggak nanamkan kecintaan. Saya nasihati nggak begitu. Harus suami dibawa kepada yang baik. Ada lagi pertanyaan kasus serupa. Seorang laki-laki sudah sukses dia. Dia adalah pengusaha AC atau apa gitu. Dia wasit. Biasanya datang sama istrinya, saya tidak ngerti kasus permasalahan. Biasanya orang datang kan datang begitu, kita tidak begitu perhatian. Tiba-tiba datang dia sama anak kecilnya, duduk ngobrol. Mau tanya Bu ya? Boleh. Tanya apa? Saya itu alhamdulillah usaha sudah berhasil. Saya itu orang desa aslinya Bu ya. Dulu abah saya masih hidup, rumah saya tulang punggung yang jadi yang ngurusi semuanya adalah bapak saya. Abah saya sudah meninggal dunia dan ibu saya punya anak perempuan terakhir, adik saya. Masih sekolah SMP, SD sampai SMP. Terus gimana Buya? Buya kan selalu ngajari harus kompak, suami istri kompak. Rupanya dia dengar ceramah kita. Saya kepikiran terus masalah itu. Kepikiran kenapa? Buya, gimana hukumnya kalau saya bantu ibu dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Saya tanya, itu duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Benar, satu. Yang kedua, istrimu sudah kau kasih nafkah? Sudah. Kau kasih apa? Ya cukup di rumah Buya, ada kulkas, ada mobil, ada... Ya sudah, kalau memang seperti itu boleh. Jangan sampai istrimu nggak kau kasih nafkah, kamu ngasih duit ke orang. Enggak, sudah Buya. Oh, kalau memang seperti itu, istrimu sudah kau cukupi, kemudian kau membantu yang lainnya, apalagi ibumu, sangat boleh. Tapi kan saya nggak ngomong kepada istri saya. Nggak apa-apa, alhamdulillah, jadi saya nggak dosa. Tapi nggak kompak. Ntar dulu, saya mau tanya. Nggak kompak katanya. Saya mau tanya, memangnya kenapa sih istrimu kalau kamu memberikan bantuan kepada ibumu sendiri, kalau tahu istrimu? Dia sambil tarik nafas berkata, oh ya, pernah ketahuan sekali cemberutnya sebulan. Waduh, itu adalah iblis pakai kerudung juga. Nggak ada di sini iblis ya? Nggak ada. Malah dukung kalau suaminya berbuat baik pada ibunya, berarti Anda punya suami ahli surga. Kalau Anda punya suami kok baik sama ibunya, ahli surga. Kalau Anda punya istri tak taunya baik sama ibunya, berarti dia istri yang bisa berbakti. Paham makna berbakti? Saya panjangkan begini sebab banyak kejadian-kejadian ternyata seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya. Kalau Anda punya istri nggak baik sama bapak ibunya, Anda punya istri ahli neraka. Kalau Anda punya suami durhaka sama bapak ibunya, Anda punya keluarga tidak berkah, rugi. Selesai insya Allah, indah semua.